Pagi. Pagi, Pak. Ya, sampai berjumpa kembali kita di pembelajaran. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, yaitu mapel ekonomi, kita seperti biasa kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk memimpin doa ini, Bapak tunjuk satu orang siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Kita telah berdoa. Selanjutnya untuk pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin tahu dulu siapa-siapa yang tidak hadir untuk hari ini. Berapa orang yang tidak hadir? 5 orang ya. Apa keterangannya? Izin alfa ya. Oke ya, tolong nanti bagi yang alfanya terlalu banyak jangan terlalu dikurangi ya. Gimana keadaannya saat ini? Persiapannya untuk belajar hari ini sudah siap? Siap. Jadi kita belajar hari ini, kita mengambil mata pelajaran ekonomi. Apa yang menjadi kompetensi yang ingin kita capai untuk pembelajaran kita hari ini? Yaitu ada beberapa kompetensi sesuai modul ajar yang telah Bapak siapkan dari rumah. Yang pertama untuk tujuan pembelajaran ya, supaya kalian bagaimana kalian memahami kelangkaan sebagai inti dari masalah ekonomi ya, skala prioritas sebagai acuan dalam menentukan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi domain CP kita untuk hari ini atau CP itu adalah capaian pembelajaran adalah bagaimana kalian memahami kelangkaan sebagai inti dari masalah ekonomi. Jadi tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan hari ini ada 2 yang harus kalian kuasai, minimal kalian bisa memahami dan mengerti, yaitu menjelaskan fenomena kelangkaan berdasarkan pengalaman dari lingkungan sekitarnya, seperti itu. Yang kedua, bagaimana kalian bisa menganalisis hubungan ya antara konsep ekonomi dengan kelangkaan. Jadi Bapak tentukan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 saja. Langsung saja kita memasuki pembelajaran ya. Silakan kalian persiapkan bukunya masing-masing dan kita akan ada media nanti yang kita gunakan untuk pembelajaran hari ini ya, Bapak sudah siapkan. Jadi kalau kalian sudah siap semua bukunya, perlu Bapak juga sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini kita menggunakan metode pembelajaran, yaitu kita menggunakan metode presentasi ya. Jadi nanti anak-anak ya, peserta didik ya, nanti kita akan membentuk kelompok karena kita ini siswanya ada 30 orang ya. Nah, jadi nanti dibagi 5 dalam satu kelompok itu adalah terdiri dari 6 orang. Jadi metode yang kita pakai yaitu kita presentasi, diskusi dan proyek. Oke, kita langsung ya, kita akan memasuki pembelajaran kita. Silakan kalian amati, kita bukan di depan, kalian amati di depan ini. Kita akan membuka proyektor kita untuk supaya kalian bisa mengetahui inti dari kelangkaan ekonomi dan pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar kita. Kita akan mengamati artikel seperti yang Bapak tampilkan di layar proyektor ini. Oke ya, kita buka, kita perhatikan dulu. Nanti setelah kalian perhatikan, kalian ya Bapak minta untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya yang kalian ketahui setelah kalian mengamati gambar ini.
nanti akan kita bahas bersama ya. Setelah kita ini adalah merupakan poin dari bagaimana kita mengetahui konsep ilmu ekonomi dan kelangkaan di dalam pembelajaran kita hari ini. Maksud saja, ya, ada dua bahan untuk pembelajaran kita ya sebagai materi untuk sumber literatur kita hari ini. Bapak ambil yaitu masalah artikel tentang kelangkaan, dan nanti kita buka lagi video tentang konsep ekonomi ya. Nah, ini kalian perhatikan di depan ya, terkait artikel krisis pangan akibat COVID-19. Nah, ini. Jadi kalian perhatikan ya, ini ada persentasenya. Bawang putih di beberapa provinsi yaitu terjadi divisi pangan ada di 30 provinsi. Terus telur ayam ya, itu juga mengalami defisit pangan ya pada saat COVID-19 kemarin. Ada jagung ya, ada beras itu, ada cabai besar ya. Tolong diperhatikan penyebab masalah pangan itu seperti ini adalah merupakan artikel yang dikeluarkan oleh media pada saat COVID kemarin. Jadi ini kita bahas sebagai kalian lihat untuk kita bahas nanti. Penyebab masalah pangannya itu Vietnam ya pasok 9,6% beras impor ya tahun 2019. India pasok 1,6 beras impor pada tahun 2019. Thailand pasok 20,9% beras impor ya, pada tahun 2019. Adanya pergeseran musim tanam. Nah, itu juga penyebab terjadinya krisis pangan. Yang kedua, persoalan cuaca yang musim hujan di beberapa daerah itu sehingga menyebabkan pasokan kurang lancar. Nah, jadi mitigasinya atau strategi untuk mengatasinya ya yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu dilakukan dengan relaksasi KUR. Ini adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis pangan pada saat itu. Jadi kalian perhatikan dulu, nanti kita akan sama-sama menelaahnya. Adanya terus yang kedua, pembukaan lahan sawah BMN oleh BMN. Itu BMN ada yang tahu BMN itu singkatannya apa? Badan Usaha Milik Negara. Ya, Badan Usaha Milik Negara. Ya, kita kasih aplaus untuk jawaban dari teman-teman. Ya itu ya, jadi BMN Badan Usaha Milik Negara. Jadi pada saat itu banyaknya pembukaan lahan sawah yang dilakukan oleh BMN itu juga salah satu faktor menyebabnya atau terjadinya krisis pangan, karena lahan-lahan pertanian pada saat itu menurun. Terus selanjutnya subsidi logistik dari daerah surplus ke defisit kurang. Nah, karena kondisi pada saat itu kita tidak boleh keluar, kita di apa namanya kemarin diisolasi ya. Jadi antar daerah, masing-masing daerah itu tidak bisa saling mengunjungi karena kasus COVID-19. Ya, jadi itu salah satu penyebab dari posisi kita mengalami krisis pangan. Lanjut. Sebelum kita lanjut ini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Untuk mengatasi krisis pangan itu lahan-lahan yang masih ada ruang itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita tanami untuk bahan-bahan yang pangan, sehingga itu juga memberi faktor atau pengaruh bagi kebutuhan pangan kita atau nasional. Nah, itu gambaran dari terjadinya kelangkaan tadi, itu salah satu contoh artikelnya. Bapak ingin tanya atau ingin mengetahui pemahaman kalian bagaimana kalian mengidentifikasi masalah kelangkaan ini. Bagaimana menurut kalian gambaran masalah tentang informasi yang tersaji dalam infografis tersebut? Ada yang bisa menjawabnya secara menurut gambaran kalian sendiri? Silakan. Tidak masalah.
kita itu membahas sesuatu itu kan sudah disajikan tadi. Menurut kalian bayangannya itu apa yang menjadi penyebab krisis tadi? Salah satu sumber utamanya apa? Silakan siapa yang bisa menjawab? Tidak apa-apa. Salah nggak bisa. Kita kan belajar ya, jadi kita belajar ini saling sharing supaya kalian memahami, bisa mengamati dan mengevaluasi suatu permasalahan. Ya, ada yang ke tengah? Pak, Ya, silakan. karena pada saat COVID-19 banyak masyarakat yang diisolasi sehingga masyarakat tersebut tidak bisa beraktivitas dengan baik dan lancar. Misalnya masyarakat tersebut tidak bisa bertani ataupun bekerja, maka disitulah terjadinya kelangkaan sumber daya. Ya, cuma itu. Ya, terima kasih ya. Kita beri aplaus dulu. Ya, itu adalah salah satu penyebabnya ya, atau faktor-faktor penyebab kelangkaan, dan itu benar ya. Artinya pada saat itu kita tidak bisa berinteraksi dengan daerah lain. Jadi salah satu barang-barang dan jasa pada saat itu langka karena salah satu penyebabnya seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Ya, lanjut ya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kalian perhatikan ini untuk tampilkan Salam Wiper. konsep ekonomi. Dengan saya. Kalian perhatikan nanti kita akan mengamatinya sama-sama. Yaitu pelajaran ekonomi. Nah, adik-adikku semua yang bersemangat, kali ini kita akan mempelajari tentang konsep ilmu ekonomi atau konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, buat kalian yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini, kakak berharap apa yang kita saksikan kali ini bisa membuka cakrawala kalian tentang ilmu ekonomi yang begitu indah. Ya, kenapa kakak katakan ilmu ekonomi itu begitu indah? Karena ilmu ekonomi ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena dia dekat dengan kehidupan kita, sebenarnya berarti kita juga tahu akan hal itu. Hanya saja mungkin secara teori, secara aplikasi kita belum mengetahuinya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan sangat baik. Baik, adik-adik, kita akan masuk di konsep dasar mengenai ilmu ekonomi. Satu pertanyaan besar yang mungkin ada di antara benak kalian semuanya adalah, kenapa sih kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Nah, yang menjadi alasan kenapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi karena adanya masalah. Ya, setiap ilmu apapun lahir itu biasanya berangkat dari sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk ilmu ekonomi. Nah, apa sih masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat dulu sampai sekarang untuk di bidang ekonomi? Nah, di sini saya akan mulai dengan sebuah kata yang namanya kelangkaan. Nah, kelangkaan dalam bahasa Inggris juga disebut dengan istilah scarcity. Ya, nah kelangkaan seperti apa sih? Nah, kelangkaannya kurang lebih membahas tentang dua hal ini. Pertama, kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Ya, jadi kebutuhan manusia tidak terbatas, hanya saja alat pemuasnya itu terbatas. Jadi sekali lagi, yang menjadi persoalan kelangkaan yang akan dibahas dalam ilmu ekonomi adalah kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas ditambah dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya terbatas. Hanya saja yang perlu adik-adik pahami di sini adalah alat pemuas yang terbatas ini bukan berarti jumlahnya sedikit, bukan, ya. Tapi maksud terbatas di situ adalah seberapa banyak pun alat pemuas kebutuhan itu nanti ada, itu tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan manusia yang tidak terbatas tadi. Nah, itu dia sekalian pahami ya. Ya, itu salah satu gambaran untuk yang Bapak tampilkan untuk kita pahami mengenai konsep ilmu ekonomi ya, untuk bagian kelangkaan. Baik, anak-anak, kita akan membagi kelompok. Masing-masing satu kelompok itu isinya atau peserta siswanya itu berjumlah 5 orang, ya. Ya, setuju ya? Setuju ya? Berjumlah 5 orang. Silakan kalian gabung kelompoknya masing-masing supaya kita membahas
terkait materi pembelajaran kita hari ini. Setelah kita sudah membagi kelompok ya, masing-masing kelompok telah terbentuk menjadi 5 kelompok. Jadi untuk kelompok 1 tadi sudah kita sepakati ya, yang ini ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok yang terakhir kelompok 5. Jadi kalian diminta setelah kita mengamati gambar tadi dan materi tentang konsep ilmu ekonomi tadi, bab tentang kelangkaan, silakan kalian melakukan atau mengumpulkan informasi data dengan cara ya tadi sudah kalian amati informasinya, kalian mengolah data atau informasi dari hasil pengamatan dan mengumpulkannya dengan cara sharing kelompok ya. Kalian silakan bahas masing-masing di kelompoknya, kalian sharing kelompok supaya kalian ada aktivitasnya ya, kalian bahas bersama, nanti kita akan kita bahas bersama dan nanti akan kita presentasikan masing-masing kelompok satu-satu menyampaikan hasil pengamatannya ya. Demikian ya, bisa dipahami? Bisa ya. Oke, silakan kalian melaksanakan untuk sharing pendapat, mengumpulkan informasi apa yang telah kalian pelajari dari gambar tadi. Ya, silakan kalian amati seperti yang telah kita lihat di gambar tadi. Ya, kalian bahas dan nanti kalian presentasikan masing-masing kelompoknya. Ya, gimana sudah ini? Ya. Ya, yang lain juga ya. Ya, nanti kalian presentasikan hasilnya biar kita bahas bersama-sama. Mana sudah? Ya, silakan kalian amati sesuai gambar tadi, sesuai video yang telah kita tampilkan tadi. Kalian ambil pilih kesimpulannya, nanti kalian presentasikan masing-masing di depan teman-teman kalian. Ya, baik ya. Setelah kalian telah semua selesai untuk masing-masing kelompok, Bapak ingin dengan hasil dari pengamatan dan analisis yang telah kalian lakukan terhadap baik itu gambar infografis tadi dan video konsep ilmu ekonomi bagian kelangkaan tadi. Silakan untuk masing-masing, saya coba dulu. Bapak ingin mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kalian tentang pengamatan video yang telah kita lakukan tadi. Untuk yang pertama, Bapak minta untuk kelompok 1 yang menyampaikan resumenya atau hasil pengamatannya tentang kelangkaan ekonomi tadi. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelangkaan adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas berupa sumber daya alam, barang dan jasa dan sebagainya sangat terbatas. Sekian dan terima kasih. Ya, kita kasih aplaus dulu. Dan itu jawaban teman kalian dari kelompok 1. Menurut mereka setelah hasil pengamatan mereka menyampaikan resume atau pendapat mereka tentang kelangkaan ekonomi. Jadi kelangkaan ekonomi itu adalah kebutuhan manusia yang tak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas, yaitu sumber daya alam ya, akan barang dan jasa dan lain-lainnya itu sangat terbatas. Artinya tidak terjadi berbanding terbalik ya antara kebutuhan manusia dengan alat pemuas
kebutuhan. Ya betul, itu untuk kelompok 1. Nanti untuk kelompok yang lain juga silakan siapa yang bisa menjawabnya. Kita akan mendengar resume atau hasil pengamatan dari kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 2. Kelangkaan adalah kebutuhan manusia yang terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas. Ya, itu juga untuk jawaban dari kelompok 2 ya. Yang lain dengar ya, semua sudah jelas ya, jawabannya sama ya. Itu juga benar jawaban dari kelompok 2. Selanjutnya amatan kita yang terakhir, Bapak ingin tahu tentang bagaimana tingkat pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kelangkaan dan konsep ekonomi tadi. Silakan untuk kelompok 3 menyampaikan kesimpulannya untuk pembelajaran kita yang telah kita amati tadi. Baik Pak, saya akan menjawab kesimpulan dari video tersebut. Konsep ekonomi ilmu yang mempelajari dan tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi Pak. Ya, terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu. Terima kasih Pak. Itu sudah kesimpulan telah disampaikan tadi untuk kita. Jadi kalian telah memahami apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini tentang pengertian kelangkaan ekonomi ya terkait lingkungan sekitar kita. Untuk kelangkaan ekonomi yaitu adalah Bapak hanya menyempurnakan sebagian atau kesimpulan untuk secara umum bahwa hubungan antara ekonomi itu dengan kelangkaan adalah masalah kelangkaan itu merupakan akar permasalahan dari ekonomi sehingga menyebabkan kebutuhan manusia yang tak terbatas itu tidak mampu dipenuhi oleh alat kebutuhan yang terbatas. Ya, kenapa tersebut? Karena sumber daya alam itu kita terbatas, sumber daya manusia terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu sangat banyak. Ya, itu kesimpulan dari konsep ilmu ekonomi. Ingin mengajak kalian untuk merefleksi ya, merefleksi dari pertanyaan atau pembelajaran yang telah kita pelajari tadi. Secara umum kalian telah memahami apa dari tujuan kalian, yaitu tujuan pembelajaran kita untuk bahwa kita harus mengetahui arti dari kelangkaan dan definisi konsep ekonomi tadi. Bapak telah mendengar semua dan kalian telah menyampaikannya. Jadi secara umum kalian telah paham. Dan untuk kegiatan akhir pembelajaran kita ini, Bapak ingin menguji pengetahuan kalian secara kognitif. Bapak bagikan soalnya untuk kalian jawab. Nanti kalian jawab supaya bahan evaluasi kita bahwa kalian telah menguasai materi pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak bagikan instrumennya, kalian silakan jawab masing-masing kelompok ya. Jadi nanti kelompoknya ini Bapak bagikan per kelompok aja, kalian perwakilan aja ya yang menjawabnya. Jadi nanti kita silakan satu orang maju ke depan untuk mengambilnya. Perwakilan dari kelompoknya. Silakan. Kalian jawab, itu ada 10 pertanyaan. Nanti itu 10 pertanyaan itu kalau jawabannya benar itu bobotnya 10, jawabannya salah itu nilainya 0. Jadi nanti kalian kumpulkan ya, biar bisa Bapak lihat hasil dari pemahaman kalian untuk pembelajaran kita hari ini.
Ya, bagi yang sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan ya. Untuk satu orang aja kumpulkan ke depan biar kita periksa nanti. Ya, silakan. Ya. Sudah, masing-masing kelompok sudah terkumpul ya. Ya, baik. Untuk karena kita sudah memasuki pembelajaran akhir, Bapak ingin tahu, silakan kalian menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang kalian bisa tangkap dari pengamatan dari video dan gambar tadi. Silakan untuk satu kesempatan untuk kelompok 5. Ya Pak, dari kelompok 5. Faktor penyebab kelangkaan. Pertumbuhan penduduk, perbedaan geografi, terbatas sumber daya alam, musibah bencana alam, negara sedang menghadapi perang. Udah Pak. Ya, kita beri aplaus dong untuk jawaban dari teman kita. Terima kasih ya. Nah, itu kita telah memasuki pembelajaran akhir. Kalian telah menyimpulkan. Nah, itu benar apa yang telah disampaikan tadi. Salah satu faktor dari kelangkaan itu adalah salah satu yang disebut oleh teman kalian tadi, bencana alam ya, perbedaan geografis atau daerah, akibat permasalahan negara. Misalnya kita mengalami perang itu, jadi barang-barang kita akan kekurangan sehingga menyebabkan kelangkaan. Dan yang paling utama adalah konsepnya bahwa kelangkaan itu adalah akar dari semua masalah ekonomi. Nah, jadi kesimpulan dari Bapak bahwa untuk konsep kelangkaan itu bahwa karena adanya kelangkaan ya, kita mengalami kekurangan barang dan jasa sehingga kita sulit untuk memperolehkan atau mendapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, itu kesimpulan dari untuk pelajaran kita hari ini. Bapak sampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita seperti biasa kita silakan salah satu memimpin doa. Kita kasih kesempatan untuk yang kelompok 1 ya. Silakan yang ini depan. Ya. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa menurut saya masing-masing berdoa duluan. Berdoa selesai. Menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk ke depan kita akan memasuki bab yang baru lagi. Silakan kalian belajar di rumah, persiapan untuk pertemuan kita ke depan. Untuk pembelajaran kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat siang.